Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zaidah, NIM 131 dari 5B Ekonomi Syariah, akan menjelaskan tentang etika manajemen. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani ethos atau kata tunggal, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan bentuk jamaknya adalah taeta, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa etika yaitu suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang buruk. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani. Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan variasi dari kata dabara atau mengatur yang banyak terdapat dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat As-Sajdah ayat 5. Istilah manajemen sendiri sebenarnya mengacu kepada proses pelaksanaan aktivitas yang diselesaikan secara efisien dengan dan melalui pendaya gunaan orang lain. Jadi dapat disimpulkan yaitu manajemen merupakan suatu usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan melalui suatu proses. Yang kedua, manajemen merupakan suatu sistem kerjasama dengan pembagian peran yang jelas. Yang ketiga, manajemen melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana, fisik, dan sumber lainnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Di sini fungsi manajemen ada 4 menurut dari definisi Terry. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang kedua, pengorganisasian atau organization, yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating, yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing, serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Jadi kesimpulannya, mengenai etika manajemen merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang berkenaan dengan praktek manajemen yang menjadi acuan seseorang atau sekelompok orang dalam bertindak dan bertingkah laku yang berlaku dalam sekelompok orang atau organisasi tertentu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam menerapkan etika yang baik dan tepat dalam perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan harus mengetahui etika dan norma-norma yang berlaku di mana perusahaan tersebut berdiri. Yang kedua, perusahaan juga harus memiliki dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan konsumen. Yang ketiga, perusahaan mampu menerima dengan lapang dada setiap komplain dan saran yang masuk untuk perbaikan perusahaan. Yang keempat yaitu perusahaan sebaiknya selalu memberikan program bantuan kepada masyarakat atau konsumen melalui program CSR. Selanjutnya yaitu ada nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama yaitu nilai values, yaitu artinya sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua, nilai personal atau personal value,
yang artinya pada dasarnya merupakan cara pandang atau cara pikir dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan yang ketiga yaitu nilai personal, terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Selanjutnya ada kategori etika manajerial menurut Ricky W. Griffin. Yang pertama yaitu perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi aspek perekrutan, PHK, gaji, kondisi upah, kerja, serta ruang pribadi dan penghormatan. Di dalam kategori yang kedua, masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Masalah kejujuran yang sering terjadi diantaranya menggelembungkan anggaran atau mencuri barang milik perusahaan. Yang ketiga yaitu perilaku terhadap agen ekonomi lainnya, yaitu seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain, seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada isu-isu seputar etika manajemen. Yang pertama yaitu penggunaan obat-obat terlarang, kedua pencurian oleh para pekerja atau konflik kepentingan, yang ketiga pengawasan kualitas atau quality control, yang keempat yaitu penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, yang kelima penyelewengan dalam pencatatan keuangan, yang keenam penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, yang ketujuh pemecatan tenaga kerja, yang kedelapan polusi lingkungan, yang kesembilan cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, yang kesepuluh penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, yang ke-11 pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Sekian edukasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika terdapat salah di dalam kata, baik pengucapan maupun penulisan. Saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.